Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pesona Inspira. Kembali Radio Pesona bersama narasumber yang sudah hadir. Dan yang hadir adalah dari PLN Wonosobo. Kita mempunyai tema yang cukup menarik, yaitu promo tambah daya listrik, belanja nyaman, listrik nyaman. Dan ini memang kabar gembira gitu ya, gelar-gelar promo lagi, dan bagaimana cara mendapatkannya nanti akan dijelaskan bersama beberapa narasumber. Ada Mas Atwi Rohmansyah, ini ada tim leader teknik. Saya sapa dulu, selamat pagi Mas Atwi. Selamat pagi Mbak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, sudah lama sekali nggak kesini. Ya lama sekali sampai nggak tahu pindah. Betul, berarti tadi di belakang ya? Di belakang. Ya, kok jadi musola gitu ya? Oke deh, Mas Atwi ini tim leader teknik ya? Betul. Ya, dan selanjutnya ada Mbak Winda Fitralina. Ini adalah tim leader pelayanan pelanggan administrasi. Iya, selamat pagi Mbak Winda. Pagi Mbak Mita. Iya, kabar baik? Alhamdulillah baik. Kabar baik. Kesini pasti kasih promo gini nih. Iya, info promo tambah daya. Iya, oke. Dan selanjutnya ada Mas Venda Delnintraga. Beliau adalah tim leader K3L. Iya. Iya, selamat pagi Mas Venda. Selamat pagi Bu Mita. Iya, sehat ya Mas Winda ya? Sehat. Mas Venda sama Mbak Winda. Biasa, saya pasti nggak bisa bedain. Berasa anak kembar. Berasa kembar. Oke deh. Dan memang tadi sudah saya sampaikan gitu ya, PLN kembali gelar promo. Seperti apa, bagaimana untuk mendapatkannya? Saya langsung ke Mbak Winda, ini belanja nyaman, listrik aman. Maksudnya gimana sih? Jadi kita udah belanja, terus kita akan dapetin keamanan, kenyamanan, begitu apa gimana ini? Silakan. Iya. Jadi promo kali ini belanja dulu nih, nanti baru dapat promonya. Jadi kan enak. Biasa kan cuma daftar, dapat voucher, langsung didaftarin ya di PLN Mobile. Kali ini beda tampilannya di promo kali ini. PLN belanja nyaman, listrik aman. Berarti kan kita belanja dulu di marketplace PLN Mobile, kemudian setelah itu kita dapat voucher untuk tambah daya, jadi listriknya aman, nggak jeglek-jeglek lagi ya, gitu Mbak. Jadi intinya lebih ke tambah daya juga gitu ya? Promonya untuk tambah daya. Oke. Jadi maksudnya belanja itu belanja meliputi apa aja gitu? Belanjanya bisa macam-macam. Di sini kan kita di aplikasi PLN Mobile bisa ke menu marketplace, nanti kita tinggal buka marketplace, nanti pilih mau belanja apa, di situ bisa belanja. Nanti setelah belanja kita bisa muncul vouchernya. Oh gitu. Iya. Syaratnya tuh belanja harus berapa ribu rupiah begitu? Kalau kali ini macam-macam ya, jadi pembelian bisa dari 100.000 sampai dengan 1 juta atau lebih. Nah, promonya kali ini berbeda-beda. Ada yang untuk belanja range 100.000 sampai 500.000, nanti potongan harganya di kisaran 500.000 untuk biaya tambah dayanya, ada promonya di kisaran 500.000. Untuk pembelanjaan di kisaran 500.000 sampai 1 juta, potongannya bisa sampai 1 juta. Kemudian yang pembelanjaan lebih dari 1 juta nih, misal lagi pengen beli air fryer yang Philips yang besar ya liternya gitu, misal di angka 1 juta lebih, nanti potongan harganya untuk tambah daya bisa sampai 2 juta. Berarti setiap pembelanjaan atau belanja dengan nominal sekian itu beda-beda berarti beda-beda, ya? Kali itu udah disebutkan. Berarti kalau lebih dari 1 juta, potongannya sampai 2 juta gitu ya tambah daya? Iya, untuk potongan tambah daya. Oke. Mungkin nanti kalau yang di atas 1 juta rupiah yang akan kerasa banget untuk tambah daya besar. Jadi kali ini bisa lebih dari 11.000. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan hanya di bawah 11.000, mungkin hanya sampai daya 7.700. Namun yang kali ini promonya bisa untuk daya besar. Oke, baik. Nah, kan setiap ini kan tadi kan tentang belanja. Saya mau tanya yang lain lagi. Misal kalau kita bayar tagihan itu lebih awal, itu kira-kira ada apresiasi apa sih dari PLN gitu? Ya, jadi sekarang kan kita juga menghimbau dengan pelanggan-pelanggan, khususnya pelanggan PLN ya, untuk melakukan transaksi di PLN Mobile. Jadi kalau yang sudah melakukan pembayaran listrik di awal waktu melalui PLN Mobile, nanti bisa dapat ikut undian. Nanti diundi, terus nanti bisa dapat beberapa hadiah ya di PLN Mobile. Dicoba aja, nanti ada kodenya, klik ikuti undian, nanti bisa ada info siapa pemenang-pemenang dari undian itu. Dan itu undiannya diundi setiap sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya. Oke. Nanti ada notifnya di
aplikasi PLN Mobile. Oke, termasuk di ULP ini ya? Ya. Ini semua Indonesia berlaku yang sama karena kan gitu. aplikasinya satu Indonesia ya. Iya, berlaku yang sama. Begitu. Oke, ini menarik sekali Pesona Inspira. Kalau Anda ingin dapetin potongan dari tambah daya listrik, bisa belanja dulu di marketplace ya, di aplikasi mobile begitu ya Mbak ya. PLN Mobile. Baik. Dan gini Mbak, semisal ya saya ini kepengen tambah daya, tapi hanya sementara Mbak. Kira-kira bisa nggak sih? Semisal gini, saya mau dua gawe gitu ya, mau hajatan apa? Daripada saya mau pinjem ke apa ya, pinjem atau nyewa, ya seperti jasa dan sebagainya. Saya mau pakai PLN aja, tapi sebentar aja. Nanti dibalikin ke daya awal. Daya awal gimana? Bisa nggak sih? Iya boleh. Jadi kalau di kami namanya pesta atau permohonan sementara, penerangan sementara. Itu boleh dipersilahkan mengajukan permohonan H-1 maksimal ya. Jadi kan kami harus menugaskan ke petugas lapangan untuk ke lokasi. Oh, gitu. Jadi kalau bisa jangan hari H. Misal nih hajatannya nanti siang ya. Ngajuinnya baru jam 8 ke kantor. Nanti kita yang bingung. Terutama kalau daya besar, kita juga harus koordinasi dengan tim teknik ya Mas Adu ya. Nah, jadi itu kita sebut penerangan sementara. Nanti setelah sesuai permintaan, misal mau 3 hari pengajian di dekat rumah gitu, itu nanti kita kembalikan ke daya semula setelah selesai pengajuannya. Terus bayarannya gimana ini? Pembayarannya nanti ada perhitungannya sendiri. Perhitungan sendiri dalam kurun waktu segini. Iya. Dan biasanya kalau cuma 2 hari ini diiyakan. Boleh. Jadi boleh? 1 hari minimal kan 1 hari boleh monggo. Kisaran minimal di angka 150.000. Oh gitu. Iya, nanti kan kita bantu pasang alat bantu yang MCB itu di atas daya yang normal seperti yang biasanya di rumah. Nanti kita pasangkan alat namanya MCB itu. Nanti kalau udah selesai kita ambil kembali. Merepotkan nggak sih Mbak kayak gitu? Itu tugas kami, nggak ada merepotkan. Memang tugas kami pelayanan ya. Oke, betul. Tapi selama ini sudah ada yang seperti sudah itu? Banyak dan kayak yang seperti kemarin ada event juga daya besar kontak ke kami untuk melaksanakan itu untuk jaga-jaga kan. Jadi kita juga layani. Terutama kalau event lebih ke bagian teknik ya Mas Adwi atau Mas Venda karena daya besar harus mempersiapkan segala macam ya. Jadinya kita akan tetap layani. Oke, baik. Ini cukup menarik ya. Ternyata memang saya tadi tanya kira-kira merepotkan enggak? Ini pelayanan kami luar biasa kalau PLN Wonosobo ya. Baik, saya ke Mas Atwi. Mas Atwi ini kan tim leader teknik. Betul. Ini kalau teknik tuh lebih mengurusi apa sih? Oh, tentu semua hal yang terkait dengan jaringan, terkait dengan sistem kendali dan lain sebagainya itu di bagian teknik. Kalau Mbak Winda kan bagian pelayanan. Betul. Yang berhubungan dengan permohonan-permohonan dari pelanggan, administrasi dan sebagainya ke Mbak Winda gitu. Termasuk pengaduan juga? Termasuk itu. Iya, termasuk ya pengaduan. Gangguan, keluhan terkait sistem jaringan sering padam atau seperti apa ya masuknya ke kami. Oke. Ini kalau masalah padam ini Mas. Kalau masalah padam ini wah masyarakat luar biasa. Oh, luar biasa sekarang itu. Langsung gitu ya. Kenapa gitu? Jadi kalau Mas Atwi. Jadi kenapa ya? Mas Atwi ketika Mas Atwi mendapatkan aduan ada listrik padam itu, kira-kira untuk ke lokasi itu langsung atau gimana ini Mas? Ya, kami memiliki petugas yang tersebar di pos-pos di wilayah layanan PLN Wonosobo ya. Ada di Sapuran, ada di Kertek, kemudian Selomerto, ada di kota sendiri, kemudian satu lagi di Kejajar dan juga ada Regu unit reaksi cepat menggunakan motor. Jadi seandainya sekarang kan sudah eranya laporan listrik gangguan itu melalui aplikasi PLN Mobile seperti itu. Nanti akan terdeteksi lokasi pelanggan di mana, nyantol ke petugas terdekat. Oh begitu. Petugas terdekat, jadi nanti tergantung jarak dari titik petugas standby di situ. Semisal kalau di Sapuran itu di kota di kecamatan Sapuran sendiri ya cepat, mungkin nggak sampai setengah jam sampai rumah pelanggan. Tapi kalau ke arah Kalibawang ya butuh waktu. Iya. Oke. Dan biasanya menerjunkan berapa personel? Satu regunya 2 personil. Cuma 2 personil? Cuma 2 personil. Cukup ini Mas? Cukup. Emang SOP kami minimal bekerja 2 orang. Oh gitu. Mayoritas gangguan itu kan kalau kondisi cuaca seperti ini kan cenderung tenang, tidak angin, tidak hujan gitu. Paling SR, saluran rumah-rumah, MCB, KWH meter dan sebagainya itu ditangani 2 orang cukup. Tapi kalau kejadian gangguannya adalah gangguan yang cukup parah seperti tiang roboh dan sebagainya, ada regu tersendiri. Gitu. Ya. Dan itu pasti banyak ya? Banyak, itu bisa 10 orang dan pakai kendaraan berat. Nah itu kan, tapi kan tahap awal tetap harus dicek 2 petugas itu ke lokasi, butuh penanganan seperti apa. Kalau ternyata butuh kendaraan berat untuk
penanganan lapor ke kami untuk kami tindak lanjuti penugasan ke mitra kerja kami yang berkompetensi untuk di bidang itu. Tadi masalah padam, udah gitu tadi satu kebakaran dan sebagainya gitu ya. Kalau pemeliharaan, itu pasti kan udah ancang-ancang dulu ya Mas ya. Tentu. Dan itu untuk pemeliharaan kenapa membutuhkan waktu yang cukup lama? Karena setiap kita lihat beberapa informasi akan padam sejam ini sampai jam segini gitu ya. Oke. Ini bisa dijelaskan di sini? Oh bisa. Kalau terkait dengan gangguan, itu kan fokus kami adalah menangani saja titik gangguannya. Jadi misal hanya kabel putus, maka cukup menangani kabel putus. Estimasi pengerjaan mungkin nggak sampai 1 jam, asal sudah ketemu titik gangguannya. Tapi kalau misalkan pemeliharaan, itu kami padamkan dan kami pelihara lebih dari 1 titik, Mbak. Iya, jadi dalam satu section atau satu garis jaringan itu kan kurang lebih sekitar 2,5 kilo sampai 5 kilometer. Lah, sepanjang jarak itu akan dideteksi mana yang harus dipelihara. Bisa 10 titik, 15 titik, 20 titik, apa ganti isolator atau motong pohon, karena mayoritas kan pekerjaan kami justru nebangi pohon, nebang pohon. Nah, itu butuh waktu paling tidak 3 jam rata-rata gitu. 3 jam sampai 4 jam lah. Kalau lebih dari itu ya karena kondisi yang memang tidak memungkinkan bisa cepat nyala. Oke, baik. Jadi bisa paham ini Pesona Inspira ketika gitu ya. Biasanya itu yang paling heboh ketika padam listrik, bener Mas? Iya, kami senang misalkan ada atensi dari masyarakat selaku pelanggan ya, misal ini kok lama di sini. Nah, jadi kami juga akan menjelaskan. Kadang ada yang DM juga, ini kok lama daerah kami kalau pemadam. Nah, kadang-kadang saya kalau kami di yang megang akun sosmed itu menjelaskan bahwa daerah ini karena pohonnya sangat rapat, jadi mungkin juga sebagai masukan ke masyarakat kalau yang kebetulan rumahnya dekat dengan jaringan listrik, tolong jangan nanam pohon di bawah jaringan listrik gitu, sehingga pertumbuhannya nanti tidak mengganggu kelangsungan listrik seperti itu. Oke, kalau pemeliharaan jaringan gitu, tadi kan menyebutkan 3 jam ya Mas ya? 3 jam. Dan itu setelah melakukan pemeliharaan, akan dipelihara lagi di bulan berikutnya atau bagaimana Mas? Enggak, itu periodik. Jadi pemeliharaan berkala idealnya itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali? 6 bulan sekali, cuman memang ada case tertentu di mana karena kita kan juga pelayanannya tidak hanya pemeliharaan jaringan. Ada seperti tadi disampaikan Mbak Winda, pasang baru, perubahan daya dan sebagainya yang membutuhkan penambahan aset seperti ada industri pengolahan kayu baru lah butuh trafo 3 fase. Akhirnya ya kita padamkan untuk masang trafo seperti itu. Gitu. Iya. Oke, tadi saya kan menanyakan ke tambah daya sementara. Betul. Gitu. Itu gimana ini ketika dapat ya? Oke, siap kami layani gitu. Langsung dalam satu maksudnya laporannya hari ini gitu ya. Mau ditambah besok, berarti paginya atau malamnya Mas? Maksudnya pagi dini hari atau gimana? Tentunya hal itu normatif ya, artinya ketika pelanggan sudah menyelesaikan proses administrasi termasuk pembayaran, maka selanjutnya adalah penugasan ke petugas terkait untuk melakukan pemasangan APP lah istilahnya, seperti kami alat pengukur pembatas atau setting ulang ke alat pengukur pembatas pelanggan. Jadi untuk daya-daya yang masih ditoleransi merupakan daya rendah itu maksimal sampai 11.000, ada petugas kami yang bisa langsung masang karena tidak membutuhkan perluasan jaringan. Ada petugas kami jadi bayar pagi, siang atau sore langsung dipasang bisa, tergantung apakah di situ ada antrian atau tidak, dan juga tergantung kapan dibutuhkan, karena kadang daftar hari ini untuk minggu depan juga ada, jadi nanti dipasangnya ya nanti H-1 gitu. Tapi kalau ternyata FT-nya atau tadi pestanya daya besar, itu kayak acara di alun-alun atau apa, misalkan konser atau apa, nah itu yang butuh pemasangan trafo dan sebagainya. Nah itu sebenarnya bisa saja mendadak, tapi yang repot petugas. Bisa saja mendadak, kadang memang ada yang acaranya besok, daftarnya hari ini, akhirnya ya kami membuat izin padam darurat untuk pemasangan trafo gitu, karena ya mau nggak mau, suka nggak suka kita harus melayani ya, itu kewajiban PLN untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki event gitu. Oke, baik, cukup menarik, dan saya mau ke Mas. Iya, ini bingung lagi nih. Padahal sering ya, Mas Wenda. Mas Wenda ini kan K3L. Iya, K3L itu apa sih Mas Wenda? Keselamatan kesehatan kerja, Bu. Jadi begitu. Saya sendiri
tugasnya istilahnya melindungi baik dari pekerja vendor maupun masyarakat umum dari potensi bahaya mungkin bisa terjadi kecelakaan umum. Gitu. Berarti semua begitu ya, tidak hanya Iya. masyarakat tetapi juga petugasnya juga ya. Iya, betul. Karena secara semua pekerjaan itu bisa menimbulkan resiko, apalagi tentang kelistrikan gitu ya Mas Wenda ya. Kita ekstrim, Bu. Betul, iya betul banget. Dan bisa kasih contoh ini Mas Wenda, membagikan contoh menghindari bahaya listrik tersebut, karena memang terkelupas sedikit aja kita langsung ya. Jadi kudu berhati-hati begitu ya. Ya. Mungkin bisa kasih contoh semisal seperti apa gitu bahaya listrik. Nah, ini mumpung lagi momen semarakan kemerdekaan ya, Bu ya. Jadi di lingkungan kita mungkin sudah ada memasang umbul-umbul maupun bendera. Betul. Nah, itu alangkah baiknya jarak amannya kurang lebih 3 meter, Bu. Dari jaringan kita. Oke. Menghindari induksi dan mengakibatkan kesetrum dan kemudian di rumah terkait penumpukan steker sebaiknya dihindarkan, Bu. Jadi cuman satu steker di satu stop kontak. Kemudian kabel yang terkelupas lebih baik diisolasi dan apabila kondisi tangan kita basah ya lebih baik dihindarkan. Kondisi kering saja. Oke. Kemudian yang terakhir terkait pembangunan kan sekarang sudah cuacanya mendukung ya, Bu ya. Jadi ya itu tadi juga sama, jarak amannya 3 meter gitu. Baik, tadi disebutkan 3 meter ya Mas Iya. Wenda. Ini kan banyak sekali beberapa warga yang membuat lampu hias itu. Bagaimana ini Mas Wenda? Ya itu. Karena itu kan terbuat dari plastik tuh. Biasanya pakai air minum kemasan gitu loh. Iya, Botol kemasan itu. Bagaimana Ya. Mas Wenda? Selama ini saya tahu sih masih aman ya, Bu Aman ya. ya? Cuman yang umbul-umbul itu biasanya dekat ke jaringan. Oh, begitu. Lebih baik digeser ke sampingnya atau yang penting menghindar dari jaringan kami. Iya. Oke. Jadi tertimbulnya kebakaran itu karena tingginya atau gimana sih Mas? Tingginya dari pemasangan umbul-umbul kan biasanya lebih dari 5 meter ada. Dan itu. Oke. Jarak andongan kami kan kurang lebih 6 meter dari permukaan tanah, Bu. Gitu. Baik, kalau di rumah Mas Wenda, kalau di rumah itu semua orang ngerasa ini nggak usah dicek. Sebenarnya untuk memeriksa instalasi rumah itu minimal berapa kali sih Mas? Dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun gitu? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali? Iya. Oh, gitu. Tuh, kemudian apalagi ini ada promo tambah daya, Bu ya. Ya kemudian di rumah masih menggunakan kabel, biasanya kabel audio. Itu lebih baik diganti yang SNI yang Kitani yang standarnya juga mungkin ini kan bisa sampai 5.500. Itu menggunakan ya kurang lebih kabel yang ukurannya 2,5 mili ya Mas satu ya. Betul. Oke. Bisa diganti langsung, Bu. Jadi sebelum melakukan tambah daya, alangkah baiknya diinstalasi rumah diganti dulu untuk ukuran kabelnya. Oke. Jadi biar tidak menimbulkan panas dan ya bisa kebakaran. Oke. Kabel. Tadi menyebut kabel. Kalau Ya. kabel roll yang panjang gitu Mas Winda. Ini saya tanya ini solusi itu sebenarnya kalau kabel roll itu kan solusi yang praktis begitu ya kalau di dalam rumah gitu. Gimana ini Mas Winda? Itu kan sebenarnya ya buat fleksibel kita sebenarnya. Ya itu tadi yang sampaikan tidak apa-apa. Cuman kembali lagi kalau memang kondisinya kabelnya terkelupas itu kan lebih baik diisolasi ya Bu ya. Apalagi di rumah mungkin ada anak kecil. Diisolasi, dan kalau misalkan sudah banyak yang terkelupas lebih baik diganti. Oke. Tuh. Baik, ternyata ini sudah ada yang tanya, tetapi kenapa minta nomor WA gitu ya? Oke, boleh minta nomor WA, Mbak. Saya mau konsultasi ke leader. Gimana ini? Ini dari Siti Suinah Wonokrio Kembaran. Gimana ini Mbak? Tadi di Japri aja atau bagaimana? Iya, ya? boleh di Japri. Oke, baiklah. Dan kita break dulu ya, Mas Adwi, Mbak Winda dan Mas Wenda dan Pesona Inspira. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Radio Pesona Wonosobo di dialog bersama PLN Wonosobo. Tetap bersama kami. Belanja nyaman, listrik aman. Baik, Pesona Inspira. Jadi untuk mendapatkan promo tambah daya listrik, ini tinggal belanja di marketplace di PLN Mobile. Tadi sudah disebutkan ya berapa gitu ya. Untuk potongannya berapa dan akan diulangi lagi sampai
sama Mbak Winda begitu ya. Dan Mbak Winda, mungkin kita bisa mengulangi lagi nih Mbak Winda. Ya, boleh. Iya, boleh. Karena memang ada beberapa yang baru aja masuk gitu, ada beberapa pendengar yang masuk dan baru aja bertanya begitu. Jadi gini Mbak Winda, kan kita harus belanja dulu tuh Ya, betul. di marketplace gitu ya. ya. Belanja dulu dan kita akan mendapatkan voucher Ya. gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih. Ya, jadi untuk promo kali ini kan belanja nyaman, listrik aman. Bisa kita definisikan belanja nyaman kan berarti kita bisa bebas ya milih apa aja, belanja apapun dengan nominal monggo masing-masing. Nah, setelah kita belanja di marketplace, jadi belanjanya bukan di Shopee atau Tokopedia ya. Tapi kita ada marketplace sendiri. Jadi masuk ke menu marketplace, nanti kita pilih apa yang mau kita beli sesuai nominal kita minimal 100.000. Kemudian nanti setelah melakukan pembayaran, nanti dikonfirmasi sama masing-masing toko ya, kita sebut aja mudahnya toko. Nanti kemudian setelah melakukan pembayaran di marketplace, voucher akan muncul. Nah, setelah voucher muncul, nanti kita langsung ke menu di PLN Mobile, ada permohonan tambah daya atau ubah daya, nanti kita masukkan voucher di situ. Karena kan di aplikasi PLN Mobile ini kita mengikuti anak zaman now ya, serba apa-apa pegang HP. Jadi kita dalam satu genggaman banyak yang bisa kita akses di menu ini. Jadi ada beli token untuk yang meternya pulsa bisa, bayar listrik di PLN Mobile bisa. Jadi kita juga sekarang lagi benar-benar mengajak semua teman-teman pesona ini untuk bisa melakukan transaksi di PLN Mobile. Yang tadi ditanyakan Mbak Mita ya, ada keuntungan atau reward apa sih kalau kita bayar listriknya di awal waktu atau kita melakukan transaksi beli tokennya di PLN Mobile. Apa sih? Nah, itu kita bisa lagi karena istilahnya kita lagi memperkenalkan banget namanya PLN Mobile dan bisa transaksi. Jadi kita ada beberapa undian berhadiah. Berarti awalnya kita harus download dulu untuk aplikasi PLN Mobile. Di situ banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Termasuk kalau tadi disebutkan ngisi-ngisi gitu, termasuk pengaduan juga. Betul. Termasuk belanja baru dapat potongan gitu. Ini ada pertanyaan yang pas banget gini. Dari Siti Suinah Wonokrio Kembaran, diameter saya itu terkadang diisi pulsa susah banget loh. Terus kalau mau servis kira-kira dana berapa? Terima kasih. Oh iya, baik. Jadi Ibu atau Mbak Siti ya tadi ya? Iya. Mbak Siti, jadi gini, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mewakili pelanggan-pelanggan PLN yang lain tentunya, karena kan sekarang sudah banyak yang menggunakan meter pulsa atau di PLN kita sebutnya prabayar. Sekarang dari teman-teman bagian meter ada program penggantian meter. Nah, mungkin barangkali ada penggantian meter yang sudah dilakukan petugas tapi dari sisi pelanggan belum mengetahui penggantian nomor meternya. Jadi kan biasanya kalau teman-teman yang untuk pembelian token itu kan bawanya kartu dari meteran PLN itu atau disebutnya kartu pintar. Itu harusnya udah diganti karena meternya yang diganti. Kalau aman pembelian token atau pulsa itu menggunakan IDPL yang depannya 52205. Itu tidak akan berubah karena IDPL atau meter itu terikat di satu persil. Nah, kalau masih ada kendala, misal udah bisa waktu pembelian token misal di kantor pos atau pembelian di banking muncul untuk itunya tokennya, kemudian pas input di meternya ada kendala, misal keterangan di layarnya gagal, silahkan melakukan pengaduan atau komplain ke PLN Mobile. Pilih menu pengaduan, meter prabayar, masukkan ID pelanggan, terus difotokan layarnya, nanti di callback sama petugas kami. Iya, jadi silahkan ke menu yang ada di PLN Mobile. Jadi Ibu Siti Suinah Wonokrio Kembaran tadi sudah disampaikan oleh Mbak Winda, yang pasti Anda download dulu aplikasinya. Betul. Ya, jadi semua itu bisa gitu terlayani di situ. Karena sekarang memang kita pun kalau ada pelanggan yang ke kantor kita arahkan tetap ke PLN Mobile karena petugas yang di lapangan nanti melakukan pekerjaan dapat ordernya via aplikasi. Sekarang semua serba aplikasi. Baik, semua via aplikasi. Baik ya Ibu Siti Suinah. Jadi kalau Anda ingin tanya lagi silakan, mumpung ini masih dialog, kita berjalan sampai jam 11 ya. Baik, selanjutnya selamat siang Mbak Mita, saya Roni. Kalau mau tambah daya, biaya ganti MCB-nya berapa ya? Gitu. Silakan. Ya, jadi saya sampaikan bahwa di PLN itu meter dan MCB material ya, kita sebut material itu milik PLN. Jadi untuk penggantian itu sebenarnya tidak ada biaya ganti materialnya. Cuma yang kita sampaikan adalah biaya jasa karena ada petugas kami ya. Jadi penggantian biaya itu biasanya lebih ke jasa. Kalau untuk penggantian itu lebih ke tergantung dari daya yang dibutuhkan, up-nya ke berapa.
Oh, gitu. Masing-masing berbeda. Oke, baik, sudah terjawab. Selanjutnya dari Halo Mbak Mita, mau tanya, maaf saya baru ngikutin nih, gimana kalau mau nambah daya ya Kak? Kalau misal mau ganti nih dari prabayar mau diganti token, bisa nggak? Dan gimana caranya? Terima kasih. Oh, iya. Silahkan, kami sangat berterima kasih untuk pelanggan-pelanggan yang sangat tertarik dengan meter pulsa atau meter prabayar. Karena memang sekarang kalau dari kami tim pelayanan pelanggan itu sangat gencar ya mempromosikan menggunakan meter prabayar karena lebih mudah, lebih praktis. Petugas kami pun tidak usah mencatat angka meter yang ada di rumah, jadinya itu sangat memberikan dampak positif untuk dua belah pihak. Silakan bisa kembali lagi ke menu ubah daya di PLN Mobile untuk rubah ke token atau pulsa. Minimal token awal 5.000. Jadi 5.000 pulsa diperoleh, 5.000 biaya admin, kurang lebih hanya 10.000. Gitu. Oke, sudah terjawab lagi. Dan ada lagi dari Lia di Jelegong. Kalau mau nambah daya, kadang suka ada yang ke rumah nawarin nambah daya, ngaku-ngaku dari PLN. Apakah emang nambah daya itu bisa dilakukan oleh perusahaan sub PLN, pihak kedua, ketiganya PLN? Tolong dong jelasin kira-kira kalau petugas PLN resmi itu ciri-cirinya seperti apa sih gitu. Ciri-cirinya seperti saya. Iya benar ya. Mas Wenda. Bukunya kayak kita ya. Baik, terima kasih. Jadi ya standarnya petugas ya harus menunjukkan identitas petugas. Kemudian untuk memastikan biaya, silahkan bisa dicek di aplikasi. Karena di aplikasi itu nggak akan bohong. Kalau ucapan seseorang itu bisa bohong ya. Karena kan masing-masing punya kepentingan. Jadi kalau untuk antisipasi, mungkin mereka niatnya membantu. Ayo saya bantu, mungkin panjenengan kerepotan, saya bantu daftarkan, boleh. Silahkan. Tapi kalau mau memastikan biaya, silahkan cek di aplikasi. Ada nanti menu simulasi, misal dari daya sekarang di rumah 450 ingin ke 1300 karena habis beli AC, beli kulkas baru kan, nanti bisa dicek simulasinya ada. Kalau lebih mudahnya mungkin selisih daya, misal dari 400 ke 900 kan selisih dayanya kurang lebih 400 dikali 1000, berarti estimasi biayanya 400 sampai 500 ribu. Gitu. Oke. Baik, selanjutnya aplikasinya itu mobil apa nih? PLN. Ya, mobil PLN. Kalau WA ada nggak sih? Untuk apa? WA. Oh, Ini iya. tadi kan kalau nomor WA ada nggak kalau mau tanya-tanya gitu? Jadi mohon maaf sekarang memang kita terpusat ya. Jadi kalau nggak call center di telepon 123 atau pakai aplikasi PL Mobile. Memang nanti akan ada yang callback, tapi itu hanya untuk bantu callback. Jadi nggak ada nomor WA yang standby untuk menanggapi keluhan atau pertanyaan dari pelanggan. Mohon maaf sekarang karena arahan dari pusat kami semua harus terpusat pakai aplikasi atau call center 123. Oke, 123 Iya. PLN Mobile. Dan selanjutnya saya tuh belum bayar tagihan bulan Juli nih. Kenapa ya kalau Agustus kadang sudah dapat tagihan kertas yang diselipkan di bawah pintu? Terima kasih. Belum bayar bulan Juli. Oh, berarti ini kelupaan ya. Terus petugas kami membantu melunasi terlebih dahulu karena saat itu tidak ketemu, nanti berarti harus bayar double. Itu petugas kami yang memang sekalian ngecek di lokasi angka stannya, sekalian menginformasikan tagihannya. Gitu. Jadi kalau memang antisipasi lebih baik langsung bayar sendiri kan sekarang mudah ya. Pakai banking, pakai Shopee, Tokopedia, Bima online juga kan sekarang semua serba bisa ya. Jadi mending di reminder aja bayar di awal waktu. Kalau sampai keduanya bayar bareng itu gimana nih? Kalau kedua itu mungkin karena kebaikan teman-teman petugas ditalangin dulu, nanti pasti akan ditagihkan. Tapi pasti dari masing-masing petugas punya target. Jika dia sudah 2 kali, berarti ini harus warning. Akan segera dilakukan pemutusan atau pembongkaran sementara meternya akan dimatikan sementara. Oh begitu. Oke. Tapi setelah dimatikan nanti bisa dinyalakan kembali kan? Ya kalau masih dia berkomitmen, nanti bisa sama petugas sampaikan komitmen, dilunasi, nanti akan dibantu dinyalakan. Tapi kalau untuk ketiga kalinya harus langsung dirubah ke meter yang pulsa. Begitu. Iya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi dari Mbak Ova di Kalikuning. Bagaimana solusinya bila sudah mencoba daftar tapi muncul nomor KK ini tidak tercantum RTM? Mohon penjelasan dari PLN. Tidak tercantum apa Mbak? Maaf. Gimana? Bagaimana solusinya bila sudah mencoba daftar tapi muncul nomor KK ini tidak tercantum RTM? Maksudnya gimana nih? Maksudnya mungkin mau daftar pasang baru. Oh gitu. Kemudian dia mengharapkan yang subsidi, tapi ternyata dia tidak masuk subsidi. Jadi dia akan dilayani dengan yang mampu, M tuh golongan mampu, jadi tidak bisa yang subsidi. Solusinya gimana ini tanya? Jadi dia harus mengubah dulu, mengusulkan biasanya ke Dinsos atau ke desa dulu bahwa
yang bersangkutan memang berhak mendapatkan subsidi. Oh begitu. Iya. Oke, jadi diurus dulu di Dinsos Iya. ya. Diurus di Dinsos dulu Mbak Ova. Baik, selanjutnya dari Mas Ajil di Bruno. Assalamualaikum Meita, saya pengen tanya nih. Sebentar. Kalau kerusakan MCB di meteran rusak dan saya ganti sendiri dengan ukuran yang voltnya yang sama, itu pelanggaran apa bukan ya? Atau sebaiknya gimana? Ini Mas Atwi. Ayo. Gimana? Gini, saya pengen tanya nih, kalau kerusakan MCB di meteran itu rusak dan saya ganti sendiri dengan ukuran dan volt yang sama, itu pelanggaran apa bukan ya? Oh, jelas pelanggaran. Atau sebaiknya gimana? Makasih. Jelas pelanggaran. Begini, kerusakan seperti apapun yang terjadi di KWH meter, ya, KWH meter sampai saluran rumah itu adalah hak dan kewajiban PLN untuk mengganti tanpa biaya, gratis ya, sepeser pun. Masyarakat atau pelanggan cukup melaporkan, sekarang mudah kan lewat PLN Mobile, tinggal lapor saja lewat PLN Mobile, sampaikan bahwa terjadi kerusakan MCB seperti itu tadi, nanti akan didatangi petugas. Dan didatangi petugas akan dilakukan penanganan sementara kalau memang MCB-nya tidak tersedia, tapi akan langsung diganti di kemudian hari yang permanen sesuai dengan daya kontraknya. Jadi tidak boleh diganti dengan MCB sendiri, apalagi beli di toko seperti itu. Iya. Abang buka segel saja itu tidak boleh. Baik. Nah, ini tadi kan pelanggaran ya berarti ya, Ya, Mas. pelanggaran. Nah, saya mau tanya nih, kalau ini terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Wonosobo, semisal ini, ini dendanya sampai berapa puluh ribu? Oh, itu tergantung kasusnya. Kasusnya? Iya, jadi ada kategori pelanggaran, tapi bidang terkait itu bukan di kami, ada sendiri. Tim leadernya juga ada sendiri di bagian transaksi energi. Ada 4 kategori pelanggaran. Ya. Salah satunya itu mempengaruhi daya. Kita break dulu. Oh, iya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin saya terima dulu. Ya. Baik, Radio Pesona. Pak Ali, gimana Pak Ali? Halo, Radio Pesona. Iya, ayo ketemu. Halo, Radio Pesona. Kan Ya, mungkin karena mungkin kepencet begini. Oh, Baik. mungkin ya. Oke, sebentar dan kita teruskan lagi. Baik, Iya. silakan. Jadi 4 kategori pelanggaran itu salah satunya mempengaruhi daya, kemudian melakukan sambung langsung dan sejenisnya, itu kapasitas yang menjelaskan bagian transaksi energi, tapi itu membuka tutup KWH meter saja, membuka segel, apalagi sampai mengganti, itu sudah pelanggaran berlapis. Dendanya seberapa yang bisa menghitung bagian transaksi Oh, energi, begitu. karena case-nya harus didalami, diinvestigasi seperti itu. Baik, mungkin ini ada yang mau tanya juga, silakan. Kalau telepon boleh, kami akan terima telepon Anda. Jadi mungkin apakah kepencet atau bagaimana? Saya kurang tahu. Oh, iya, Karena iya. memang ini juga sudah bertanya ini. Mbak tanya kalau ingin memindahkan rekening listrik dari rumah lama ke rumah baru bisa apa enggak? Rumahnya sebelahan tapi membuat bangunan baru di sebelahnya, atau bisa disatukan dayanya, cari rumah-rumah lama melebar ke rumah yang baru begitu. Oh iya. Iya. Jadi kan ini karena masih sebenarnya satu persil tapi dilebarin ya, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau benar-benar sudah beda persil, itu tidak diperbolehkan pindah meter karena meter terikat dengan persilnya. Gitu Iya. ya. Kalau untuk izin renovasi sebentar, karena kan mungkin digeser sementara, karena masih mau dibangun ditinggikan atau dibentuk seperti apa rumahnya, itu boleh izin geser begitu. sementara. Nanti setelah bangunan selesai dikembalikan ke posisi awal. Begitu. Oke, baik. Dan pesan Inspira, kalau Anda ingin masih punya pertanyaan terkait dengan PLN Wonosobo dan kita punya promo yang menarik, belanja nyaman, listrik aman, silakan. Siapa tahu kalau Anda ingin menambah daya listrik, semisal sering ini ya turun atau yang kita sebut anjlok Iya, gitu ya. betul. Silakan bisa tambah daya, tapi belanja dulu di marketplace-nya begitu ya. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya langsung ke narasumber lagi ini. Siapa tahu mau telepon, tadi sempat mau telepon. Makanya kok bunyi gitu kan. Iya. Oke, dan Mas Atwi, Siap. alat yang disebut stabilizer, Ya. betul itu ya, stabilizer betul ya? Ya, istilah umumnya stabilizer. Kalau di Mas Atwi apa? Ya hampir sama Hampir atau sama. AVR ya, atau voltage regulator. Jadi memang fungsinya untuk menstabilkan tegangan. Jadi tetap ada trafo yang
tegangan dari input atau dari luar berapa sehingga outputnya itu stabil. Begitu. Fungsinya seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu, dan setiap rumah bisa dong menggunakan seperti itu di setiap peralatan listrik gitu, atau cuma satu aja untuk gimana? Itu haknya konsumen kalau karena diinstalasi ya untuk gitu. menstabilkan tegangan. Cuman ya memang terkait risiko dan sebagainya sepenuhnya konsumen karena itu kan peralatan yang komponennya ada trafo dan sebagainya di dalamnya. Jadi tentu akan ada, kalau di kami istilahnya itu susut. Jadi pemakaian yang tidak terpakai. Di istilahnya pemakaian ya karena sudah masuk KWH meter sehingga terhitung menjadi tidak terpakai karena ya hanya berputar di kumparan yang ada di dalam trafo di AVR atau stabilizer tersebut. Oke. Baik, dan ini ada pertanyaan lagi ternyata dari Mbak Rohaya di Siwadas. Assalamualaikum Maita, waalaikumsalam, mau nanya dudukan KWH ada tutupnya, tapi udah lama juga sih si tutup itu nggak dibolehin untuk nutup lagi. Itu kenapa ya? Maksudnya gimana Nggak ini? dibolehin maksudnya mungkin rusak ya. Iya. Atau mungkin ini aja, yaitu install PLN mobile, laporkan kalau memang kondisinya tidak layak, nanti kami kirim petugas untuk mengganti. Nah begitu, gratis. Free, Tuh, gratis. kan? Jadi memang kalau Mbak Rohaya Siwadas ini belum punya aplikasinya, udah download dulu ya, download dulu. Gampang cepat. Di aplikasi Set, set, tersebut, set. PLN Mobile itu di situ banyak fitur-fiturnya, jadi kita bisa manfaatkan. Karena dari Mbak Winda aja sudah ayo gitu kan, benar. Jadi manfaat dari kita mengunduh aplikasi PLN Mobile, Mbak Winda. Yang jelas praktis banget ya. Praktis. Dengan duduk di rumah sambil nonton drakor ya, kita bisa laporan. Tiba-tiba mati listrik nih, rumahku doang, rumah tetangga kok enggak, itu bisa dilaporin. Oh, Jadi begitu? kan nanti kan apakah memang cuma rumah kita yang instalasinya di dalam tuh kabelnya ada yang konslet, atau memang ada gangguan dari kabelnya PLN yang masuk ke rumah kita gangguan, kan nanti bisa dikonfirmasi langsung sama petugas. Ya, jadi nanti kan petugas akan call back, mohon informasi lokasi dan nomor HP yang aktif, nanti kan seperti itu. Jadinya kita lebih tenang ya kalau pakai aplikasi. Sekarang apa coba, apa sih yang nggak pakai HP? Betul. Iya, semua Iya. serba aplikasi. Dan kalau aplikasi itu harus satu ID pelanggan. Jadi yang bisa dimasukkan itu 4. Jadi misal kita mau nyimpan punya orang tua kita, punya anak kita yang kos di luar kota, bisa kita simpan. Tapi untuk membantu misal tetangga kita sudah non sewu, udah simbah ya, kita bantu mau laporan, oh tempat simbah nih meterannya kok nggak bisa dimasukin pulsa, kita bisa bantu laporkan, bisa. Oh begitu. Iya. Oke. Ini memang dimudahkan sebenarnya Iya deh. betul, tujuannya di situ. Iya. Oke. Dan Pesona Inspira masih saya buka. Ini Mbak Rohaya lagi ngetik ini. Oh, iya. Kita tunggu juga Iya, ya. oke. Baik, saya ke Mas Venda. Mas Venda. Air itu memang ketika bersentuhan dengan listrik itu memang akan membuat lebih parah gitu ya. Listriknya maksudnya gimana ya? Gampang setrum gitu ya. Ya kan bahan air kan konduktor aktif Bu. Baik, jadi kita pengantar listrik yang baik, jadi kita kondisi tubuh kita basah, otomatis kita akan merasakan aliran listrik itu sendiri. Terus untuk keselamatan sendiri, kalau ketika berada di sebuah tempat yang memang membutuhkan bantuan dari PLN, apa yang akan dikedepankan oleh Mas Venda gitu? Ketika ada yang setrum gitu ya? Oh, ya mungkin kalau ada yang kesetrum itu awal pencegahannya dari masyarakat menghindari korban tersebut dan langsung melaporkan ke kami, dan petugas langsung meluncur ke lokasi Bu. Jadi istilahnya di sekitar lokasi kejadian diamankan terlebih dahulu. Oke. Gitu. Dan pastinya membutuhkan peralatan-peralatan khusus juga, Ya, Mas Venda. Yang betul. saya maksud, yang saya tanyakan peralatan tersebut Ada. semacam apa ini? Seperti apa aja gitu? Kalau dari kami kan sudah dilengkapi APD komplit ya Bu ya. Jadi standar kami sudah ada, dan nanti petugas langsung lengkap menggunakan atribut dari standar PLN seperti itu. Dan di tempat tersebut langsung aliran listriknya juga langsung Sudah dipadamkan, langsung. otomatis kan kita jaringan kita juga ada alat proteksi ya Bu ya. Jadi ketika ada gangguan itu alat proteksinya langsung terputus Bu. Oke. Harusnya gitu. Dan saya tanyakan, ketika orang kena setrum, Ya. setrum itu masuk ke tubuh, itu membutuhkan waktu yang berapa lama?
Jadi misal ya, saya mau bantu orang yang lagi kena setrum gitu. Itu harus bagaimana? Apakah menunggu apa ya, alirannya Iya. sudah hilang atau bagaimana? Mungkin Mas Wenda bisa jelaskan di sini. Ya itu kalau misalkan dia di rumah, misalkan kesetrum, ya alat yang mungkin yang bisa ditemui ya sapu kan gitu. Sapu. Itu langsung dihentakkan ke orang tersebut dan mungkin langsung alirannya sudah terhenti, Bu. Jadi, Dan kalau di tubuh juga sudah terhenti. kalau dari Bu Meta langsung bantu secepatnya nolong ya otomatis jenengan juga kesetrum. Iya. Gitu. Terus kalau semisal itu kan tegangan tinggi juga, itu di dalam tubuh juga masih ada aliran Masih listrik kan? ada, Nah masih kita ada bantu sisa. aman-aman aja nggak sih Mas? Ya itu tadi mungkin ada kayu itu bisa membantu. Berarti Bu. menggunakan Jadi alat bantu alat ya? bantu dulu. Oh, begitu, oke. Kalaupun kalau dari kita ragu-ragu mending tidak usah. Ah, begitu ya. Itu mending dihindarkan dulu. Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan lagi. Maaf nanya lagi ini ini Mbak Rohaya Iya, di monggo, Siwadas. enggak apa-apa. Oke. Maaf nanya lagi, apakah rekening listrik pulsa itu tidak perlu dicek tiap bulan seperti layaknya rekening listrik yang langsung bayar? Oh iya, maksudnya mungkin kan kalau yang tiap bulan yang mohon maaf, meter yang pasca atau meter yang menggunakan piringan yang lama yang bukan token itu tiap bulan kan harus dibaca sama teman-teman petugas. Membaca apa sih angka yang ada di meteran? Kan biasanya ada angka sekian-sekian. Seperti di PDAM kan ada angka ya, sama. Itu buat menghitung sebagai alat bantu PLN menghitung berapa sih pemakaian di tiap rumah. Jadi kalau yang sudah ganti dengan yang pulsa tidak perlu lagi datang kan. Mungkin sesekali 3 bulan sekali memang kita melakukan pengecekan. Soalnya kan barangkali rumah itu rumah kosong. Jadi kita pastikan kenapa ya nggak pernah beli pulsa, apakah ada gangguan tapi nggak tahu laporannya kemana atau memang rumah kosong gitu. Tetap akan ada pengecekan tapi nggak rutin seperti yang meter yang lama. Oke, baik. Itu ya Mbak Rohaya di Siwadas. Dan ini dari Mbak Tinah di Singkir Melawong. Membedakan, udah ya kayaknya. Belum, beda lagi. Mbak, itu beda, Membedakan petugas PLN asli dan palsu. Oh iya. Yang seperti sama ya jawabannya sama. Dipastikan bahwa menggunakan identitas ya. Biasanya kita sampaikan bahwa identitas dan biasanya seragam, menggunakan seragam. Jadi petugas itu sudah ada seragam dari masing-masing PT ya. Pasti ada seragam. Kemudian kalau lebih pastinya di aplikasi PLN Mobile dipastikan lagi. Misal itu petugasnya ngapain? Nah, ini bisa dicek. Misal kayak tadi kan untuk mau tambah daya nih ini gini seperti ini bisa dipastikan biayanya sekian gitu boleh. Oke, baik. Mbak Tina di Singkir. Jadi hampir sama tadi sama pertanyaan tadi Iya. gitu ya. Oke, karena memang ada takut beberapa orang yang takut begitu ya. Iya, Karena betul, memang betul. ada beberapa orang yang mengiming-imingi dengan bayar segini dan Iya. segini gitu Dan kan. memang ada kejadian yang semoga tidak terjadi di Wonosobo, di luar kota memang mengaku petugas, kemudian dia melakukan hal yang tidak baik. Jadi barangnya pelanggan ada yang hilang. Begitu Ya, kan. mungkin antisipasi begitu ya, memang kita maklumin. Oke, baik. Saya ke Mas Atwi. Mas Atwi, ini kan sudah kalau di radio ini kan sudah terlihat ya bohlam ini kan berbagai macam. Ada yang warna ini itu gitu. Yang saya tanyakan, bohlam yang SNI itu ciri-cirinya seperti apa gitu? Ya SNI ciri-cirinya tentunya di kemasan itu kalau beli itu pasti ada SNI. Oh gitu. Tapi ya masyarakat juga harus inilah, maksudnya memaklumi seandainya kok membeli bohlam itu agak mahal. Ya, memang harga pasarnya mahal bukan karena penjualnya jual mahal. Ya, agak mahal itu ya pasti ya rata-rata bagus. Nah, ya nun sewu ya merek tertentu kan ada yang mahal ngasih Betul. garansi jaminan dan sebagainya dengan lumen yang sama dengan nun sewu lumennya sama. Watt yang sama tapi lumennya lebih terang ada. Atau wattnya lebih kecil tapi lumennya lebih terang dibanding watt yang besar. Itu bisa 3 indikator yang harus diperhatikan ketika membeli lampu. Yang pertama adalah tentu kebutuhan. Ya, tentu kebutuhan. Umumnya butuh berapa lumen, tapi kan masyarakat tidak tahu lumen. Tapi fokusnya ke watt. Iya betul. Ada yang dengan lumen sama, ini lampu merek tertentu butuh sekitar 15 watt. Tapi di merek lain dengan lumen yang sama 8 watt. Watt itu kan yang diukur oleh kW meter sehingga murah atau tidak, bukan murah, hemat atau tidaknya pemakaian listrik. Nah, kalau bisa mendapatkan lumen yang sama tapi wattnya separuh, ya beli yang wattnya separuh. Itu pasti akan mengurangi sangat signifikan untuk penggunaan listrik.
Cuman memang harganya biasanya lebih Iya. mahal seperti itu. Menang rupo, menang apa ya? Iya. Apa itu tadi? Cuman yang awet, biasanya awet. Ada Iya. juga yang ngasih garansi sampai 2 tahun. Betul. Gitu. Mhm. Seperti itu. Kalau di rumah itu kan kadang-kala ada yang pintar mengotak-atik gitu ya, mengotak-atik. Udah mati dibenerin itu aman nggak mas? Ya aman-aman saja. Oh gitu ya. Maksudnya yang sudah Kan ada sudah bohlam mati, yang sudah mati tapi dibenerin bisa hidup kembali gitu. bisa itu memang kan sudah banyak yang seperti itu. Iya. Jadi aman ya mas ya, aman. Aman sepanjang dilakukan oleh orang yang berkompetensi. Iya. Menjadi tidak aman ketika yang melakukan adalah coba-coba. Iya. Karena kalau ternyata salah, misalkan masang ya komponen di dalam lampunya salah keliru bisa malah terjadi hubung singkat. Oh gitu. Iya, Oke. konslet. Jadi jangan berani-berani gitu ya kalau Betul. memang bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Baik, dan kita harus break dulu. Nanti ketika kita masuk kita langsung ke closing aja, Baik. karena waktu kita sudah hampir udah sebenarnya sudah sih, sudah. Tetapi tetap kita harus break dulu. Ya. Tetap bersama kami, Pesona Inspira. Minggu ke minggu hanya Radio Pesona yang selalu nemenin kamu kemana aja. Baik, masih dari 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Belanja nyaman, listrik aman. Bersama PLN Wonosobo Pesona Inspira, dan cukup menarik ini promo yang bisa Anda manfaatkan. Jadi untuk mendapatkan promo tambah daya Anda harus berbelanja dulu di marketplace-nya, dan silakan Anda download aplikasinya. Selalu diingatkan download aplikasinya, di situ berbagai macam fitur yang bisa Anda manfaatkan dan semuanya terasa mudah, yaitu PLN Mobile ya Pesona Inspira. Baik, dan sudah banyak pertanyaan dan sudah dijawab semua. Apakah masih ada? Ternyata sudah selesai. Cuma terima kasih Mbak Meta dan leader-leadernya gitu. Oke. Dan baik, sebelumnya saya mau ke Mas Venda. Ya, Mas Venda. Bagaimana membentuk budaya selamat dan aman di masyarakat begitu untuk pelanggan? Ya, dari kami dari K3 sudah melakukan rutin istilahnya menyampaikan edukasi ke desa-desa dengan menggunakan poster dan lain sebagainya, dan kemudian dari kami juga memberikan surat himbauan Bu, jika ditemukan di lapangan ada kegiatan pembangunan ataupun renovasi. Jadi kita mengingatkan tukang-tukang yang bekerja agar saling mengingatkan satu sama lain, tidak mendekat dengan jaringan. Oke. Kemudian dari kami juga menghimbau untuk masyarakat umum bahwasanya apabila ada pohon yang produktif untuk direlakan, diamankan dari petugas kami, dan itu tidak ada biaya sebesar pun Bu. Oke. Tuh. Kemudian yang terakhir dari kami di bulan Agustus ini kan semarakkan kemerdekaan, tetap hati-hati dan mendirikan umbul-umbul dengan jarak amannya kurang lebih 3 meter. Yang itu aja. Oke, baik. Tetapi ini sebelum kita closing, ini aja pertanyaan lagi. Oh iya. Baik, pertanyaan lagi. Berapa tahunkah KWA meter diganti, Mas Atwi? Dari Mas Heru di Drewel. KWH meter diganti secara periodik itu rata-rata sekitar 10 tahun. 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Tapi kalau ada kelainan yang terbaca di sistem, kayak contoh kan kami setiap bulan opnam transaksi KWH meter, ada yang tidak wajar maka bisa sebelum 10 tahun diganti. Oke. Seperti itu. Tapi kebanyakan 10 tahun ya, Mas? Rata-rata 10 tahun 10 ya, tahun. estimasi itu. Kalau bisa lebih dari 10 tahun tapi nggak lama dari 10 tahun atau kurang dari 10 tahun. Oke, baik, sudah dijawab untuk Mas Heru di Drewel. Kalau di KWH meter Anda sudah berapa tahun di situ? Kadang-kala orang, nah ini untuk beberapa pelanggan kalau lupa, ini gimana nih Mas? Sudah langsung terbaca sama yang PLN? Jadi memang acuannya kan dari kondisi KWH meter masih layak dipakai atau enggak, dan itu terbaca oleh sistem di PLN. Kalau kan bisa kelihatan Oh, dari begitu. pemakaian dan lain sebagainya, kok ada kecenderungan berubah sangat signifikan, itu bisa faktornya dari KWH meter. Nah, nanti kan akan teridentifikasi tahun pembuatan dan lain sebagainya, maka akan direncanakan dilakukan penggantian. Itu setiap tahun kan kami mengganti rata-rata bisa sekitar 1.000 sampai 5.000 unit
kWh meter itu secara periodik kami ganti milik pelanggan. Oke, baik. Gitu ya Mas Heru di Drewel, dan kita sudah di akhir acara di dialog hari ini. Mungkin Mbak Windah ada beberapa yang mesti disampaikan ketika beberapa masyarakat yang belum menggunakan aplikasi atau apa mungkin? Oh iya. Iya. Baik, jadi yang pertama silakan dimanfaatkan promo bulan Agustus ini di marketplace dulu nggih. Nanti muncul voucher, kemudian masuk ke menu di PLN Mobile. Kemudian untuk mendapatkan reward atau hadiah bisa di PLN Mobile. Jadi kapan lagi ya, sekarang waktunya untuk download PLN Mobile karena fitur-fiturnya sudah semakin banyak dan apa-apa sekarang melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi download sekarang juga. Oke. Baik, kalau Mas Adwi. Siap. Kepada masyarakat lah atau pelanggan PLN Wonosobo, silakan, kita sudah semakin dekat untuk hubungan antara pelanggan dengan PLN. Dengan adanya PLN Mobile, silakan manfaatkan sebaik mungkin. Yang belum install silakan diinstal. Nanti kalau sudah diinstal, diisi identitas lengkapnya dan tag lokasinya, sehingga kalau terjadi gangguan atau pemeliharaan itu akan mendapatkan notifikasi, sehingga tidak harus tanya kemana-mana ini lagi kenapa. Nanti ada notifikasi apakah pemeliharaan atau gangguan. Dan kalaupun ada gangguan yang sifatnya bukan gangguan meluas karena individu, bisa langsung lapor. Jadi sangat mudah, dan juga sering ada undian, Bu. Sering ada undian, bisa dapat, kadang ada yang promo dapat kulkas, dapat peralatan elektronik, bahkan mobil listrik itu ya. Tahun lalu ada undian mobil listrik di PLN Mobile. Silakan, tidak ada ruginya menginstal PLN Mobile, sangat bermanfaat karena listrik dipakai 24 jam, setiap saat itu bisa terjadi gangguan. Oke. Dan yang lain ya, mari kita sama-sama menjaga keandalan listrik ya. Mohon sekali lagi kepada masyarakat yang rumahnya dekat dengan jaringan listrik, selain tadi disampaikan Mas Wenda harus hati-hati, kurangi aktivitas yang mendekati jaringan listrik. Jangan menanam pohon persis di bawah jaringan listrik itu, agar listrik kita handal, Bapak Ibu pelanggan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Adwi. Kalau Mas Wenda ada lagi enggak? Cukup atau ada tambahan lagi? Ya Monggo. mungkin satu aja lagi tadi yang belum saya sampaikan terkait kabel yang putus, Bu, ataupun pohon yang tumbang ke jaringan. Lebih baik dari masyarakat jangan mendekat ataupun berinisiatif baik membantu PLN mengamankan kabel tersebut. Kan kita juga tidak tahu itu sudah alirannya terputus atau tidak. Lebih baik langsung berlapor ke kami dan kami langsung tindak lanjut seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih buat narasumber yang udah hadir, dan pesan Inspira, ayo belanja alat elektronik dan kendaraan listrik di official store marketplace PLN Mobile, dapatkan e-voucher tambah daya hingga 2 juta rupiah, berlaku sampai 31 Agustus 2024. Belanja nyaman, listrik aman. Saya Meta Kania, sampai jumpa.